Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ikhwas sekalian jamaah Masjid Darut Tauhid yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali tidak henti-hentinya kita memanjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam hari ini kita kembali bisa melanjutkan pengajian kita pada kitab Fikih Muyassar, yang alhamdulillah kita sudah berada pada bab yang ketiga. Tak lupa kita bersalawat kepada Nabi kita, tauladan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarga, kepada para sahabat-sahabatnya, hingga sampai insyaallah kepada kita semua yang terus mendakwahkan dan mengamalkan sunnah-sunnah beliau, yang menjadikan beliau sebagai contoh dan suri tauladan bagi kita sekalian. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah sebagaimana yang sudah kami sampaikan di awal pembahasan kitab Fikih Muyassar, kita sudah masuk pada bab yang ketiga, dan pada pertemuan pekan lalu dari bab yang ketiga ini akan membahas tentang 5 permasalahan, dan kita telah membahas pada pekan yang lalu 2 permasalahan seputar adab-adab dalam buang hajat. Permasalahan pertama adalah tentang istinja dan juga istijmar, 2 cara ketika kita ingin mengangkat hadas atau mengangkat najis setelah kita membuang hajat. Kemudian pada bagian kedua kita juga telah membahas tentang hukum bagaimana kita menghadap atau membelakangi kiblat ketika kita buang hajat. Dan insyaallah pada malam hari ini kita akan melanjutkan pada bagian yang ketiga. Masih ada 3 permasalahan yang akan kita bahas, yang insyaallah dapat kita selesaikan pada kesempatan malam hari ini. Bagian yang ketiga yang akan kita bahas adalah tentang hal-hal yang disunnahkan untuk dilakukan oleh orang yang masuk WC. Ya. Jadi ini adalah merupakan penjelasan masih tentang adab-adab bagaimana kita membuang hajat, ya, dan juga ketika kita masuk ke dalam WC atau tempat buang hajat yang lain. Al-mas'alatu tsalitsah, ya. Permasalahan yang ketiga yang akan kita bahas adalah ma yusannu fi'lihi lidakhilil khala. Hal-hal yang disunahkan untuk kita lakukan ketika masuk WC. Ya. Di sini dijelaskan yasunnu lidakhilil khala qaulu bismillahi Allahumma inni a'udzu bika minal khubuthi wal khaba'ith. Disunahkan bagi seseorang yang akan masuk ke dalam WC atau tempat buang hajat yang lain untuk memulai dengan mengucapkan bismillahi Allahumma inni a'udzu bika minal khubuthi wal khaba'ith. Insyaallah doanya kita sudah hafal semua, ya. Dan ini merupakan salah satu
ya adab ya, atau bagian pertama dari adab bagaimana ketika kita hendak buang hajat, baik itu di tempat yang terbuka maupun yang di tempat yang tertutup semacam di WC ya, maka disunahkan bagi kita untuk membaca doa, Allahumma inni a'udzubika, ya Allah saya berlindung kepadamu dari minal khubuthi wal khaba'ith. Minal khubuthi, al khubuth adalah bentuk plural dari al khabath ya. Jadi dalam bahasa Arab dia diartikan sebagai dzukranasy syaitan ya, atau golongan laki-laki dari setan ya. Kemudian al khaba'ith wal khaba'ith adalah jamak dari khabithah. Dia adalah merupakan golongan wanita dari setan ya. Jadi kita diperintahkan untuk berlindung dari kedua hal ini. Kenapa jemaah sekalian? Karena ketika kita hendak membuang hajat, tentunya di saat itu kita pasti akan membuka aurat kita ya. Kemudian yang kedua dijelaskan pada kitab ini, wa indal intihai wal khuruj ghufranak, dan ketika kita hendak atau kita selesai dan hendak keluar dari tempat kita buang hajat tadi, maka kita membaca ghufranak. Ghufranak itu apa? Ampunanmu ya, ampunanmu ya Allah ya. Apa maksudnya? Ya, sama halnya ketika kita mengucapkan Allahumma ghafirli ya. Jadi kita memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kenapa kita diperintahkan untuk mengucapkan kalimat ini? Dijelaskan oleh sebagian para ulama kita bahwasanya kita diperintahkan untuk mengucapkan ghufranak atau kita meminta ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah karena ketika kita sedang buang hajat atau berada di tempat kita untuk buang hajat, baik itu di WC ataupun di tempat yang terbuka, maka ketika itu kita diharamkan untuk berzikir ya, baik itu dalam bentuk ucapan, tidak boleh ya mengucapkan zikir di dalam tempat kita buang hajat ya. Olehnya itu pada waktu-waktu kita buang hajat ini adalah waktu di mana kita diharamkan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala pada waktu-waktu tersebut, maka di saat itu tentunya kita tidak boleh lagi mengingat Allah. Olehnya itu ketika kita keluar dari tempat buang hajat tadi, yang mana tempat itu kita dilarang untuk berzikir, pada saat kita keluar maka kita membaca ghufranak, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita telah meninggalkan tempat tadi ya, meninggalkan kesempatan kita untuk berada di tempat tadi itu ya, dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Lalu kemudian yang kedua ya, karena ketika kita berada di tempat kita untuk buang hajat tadi, tentunya juga kita pasti membuka atau menyingkap aurat kita. Ya, ini nanti akan ada juga adab-adabnya yang dijelaskan pada kitab ini. Wa taqdimi rijlihil yusra 'inda dukhuli wal yumna 'indal khuruj. Kemudian yang ketiga adalah ketika kita ingin memasuki tempat buang hajat, taqdimi rijlihil yusra, yaitu mendahulukan kaki al-yusra, kaki kiri ya, masuk WC kaki kiri ya. Wal yumna 'indal khuruj, lalu ketika keluar mendahulukan kaki kanan ya.
Jadi di sini ada perbedaan antara dua tempat ya. Kalau masuk di masjid kaki kanan dulu ya. Ya. Kalau keluar kaki kiri. Sedangkan masuk WC kalau masuk kaki kiri. Kalau keluar kaki kanan. Ya. Wa an la yakshifa auratahu hatta yadunu minal ard. Dan hendaknya dia tidak menyingkap auratnya ya, tidak memperlihatkan auratnya sampai dia berada di tempat dia akan buang hajat tadi. Nah, ini dalam kondisi ketika kita buang hajat di tempat yang terbuka, ya, bukan tempat yang tertutup ya. Ya, di tempat yang terbuka. Ya, alhamdulillah kalau sekarang rata-rata kita ya, di rumah-rumah kita sudah ada WC sendiri. Nah, mungkin kalau dulu ya atau di kampung-kampung itu sebagiannya mereka biasanya kalau mau buang hajat karena tidak ada WC biasanya ke sungai ya, ke sungai atau ke tempat lain ya, yang jelas lebih terbuka daripada dia berada di tempat semacam di WC ya, tempat tertutup. Maka ketika dia hendak buang hajat di tempat yang terbuka, baik itu di sungai ataupun di hutan ataupun di gunung ya, ini biasanya kalau kita yang sedang bepergian rekreasi ya, atau naik gunung misalnya membuang hajat, misalnya tidak ada WC, nah, tentu kita akan mencari tempat yang cocok ya. Maka kita tidak boleh menyingkap aurat kita sebelum kita berada di tempat itu ya. Kalau kita sudah yakin bahwa tempat ini sudah ya yang akan kita tempati untuk buang hajat, maka disitulah baru kita menyingkap atau membuka pakaian kita ya. Asalkan jangan juga dibuka semua ya, karena di tempat yang terbuka seperti itu ya. Jadi ketika kita lihat bahwa kita yakin bahwa di sinilah tempatnya, maka di situ juga kita baru bisa menyingkap ya. Ya. Adapun sebelum itu jangan langsung disingkap ya. Ya, nanti akan terbuka aurat kita. Wa idza kana fil fada'i yastahibbu lahul ib'adi wal istitari hatta la yura. Ya. Kalau kita buang hajat ya, dilakukan di tempat terbuka, maka dianjurkan untuk menjauh. Ya. Kita menjauh, kemudian menutup diri sehingga tidak bisa dilihat oleh orang. Ya, sama halnya dengan kita buang hajat di luar ya. Ini artinya bukan di dalam ya, di dalam suatu tempat yang memang khusus semacam WC. Nah, ini di luar. Maka ketika kita berada di luar untuk buang hajat, hendaknya kita menjauh dari tempat-tempat yang biasa dilewati orang atau ditinggali oleh orang, karena itu akan ya mengganggu orang lain. Dan ini adalah salah satu ciri-ciri daripada orang-orang yang akan mendapatkan laknat dari Allah ya, dan juga dari manusia. Nanti akan kita sampaikan ada hadis tentang ini. Maka kita hendaknya menjauh wal istitaru hatta la yura, dan menutup diri sampai tidak dapat dilihat orang lain ya. Kita cari tempat yang pantas untuk kita buang hajat kalau memang kita berada di luar ya, bukan berada di dalam rumah. Adapun kalau di rumah, maka tidak mengapa ketika kita masuk kemudian menutup baru kita menyingkap aurat kita karena berada di dalam. Wa adillatu dzalika kulluh haditsu Jabir radhiyallahu anhu. Di sini ada dalil yang menunjukkan tentang anjuran atau adab-adab yang sudah kita sebutkan tadi. Qala kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi safarin wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ya'til barrazi hatta yataghayyab fala yura. Jadi hadis ini dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu mengatakan bahwa kami
keluar, ya, suatu hari kami keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah perjalanan. Dan ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak buang hajat, ya. Ya, jadi beliau tidak datang ke sebuah tempat atau ke sebuah tanah, ya, atau sebuah tempat untuk buang hajat kecuali beliau menghilang. Maksudnya menghilang di sini agar tidak dilihat orang. Hatta yataghayyab fala yura. Beliau menjauh dari orang agar orang tidak dapat melihat, ya. Jangankan ya mencium, ya, melihat pun, ya. Jadi usahakan kita menjauh dari tempat yang ada orang biasa lewati. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak datang ke tanah atau ke sebuah tempat pembuangan hajat, ya, untuk buang hajat, sehingga beliau bersembunyi menjauh sampai beliau tidak terlihat. Ya, ini hadis yang pertama. Kemudian disebutkan lagi hadis yang kedua dari sahabat Ali radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, satara ma bainal jinni wa aurati bani Adam idza dakhala al khala an yaqula bismillah. Penutup antara mata jin dengan aurat manusia. Jadi penutup antara mata atau penglihatan jin dengan aurat manusia itu adalah ketika kita masuk WC kemudian mengucapkan bismillah. Ya, ini harus kita baca, ya, bismillah sebelum kita membuka pakaian kita. Bahkan walaupun, ya, tidak mesti harus buang hajat, ya. Kalau kita hendak membuka pakaian, mengganti pakaian misalnya, jangan sampai, ya, terbuka semua, maka kita harus baca bismillah terlebih dahulu, karena kalimat ini akan menjadi satir, ya, atau sitar, penghalang antara penglihatan jin dengan aurat kita. Itu hadis yang kedua disebutkan. Kemudian hadis yang ketiga menjelaskan juga tentang adab-adab dari buang hajat atau hal-hal yang disunahkan. Dari sahabat Anas radhiyallahu anhu, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-khala qala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika hendak masuk ke dalam tempat buang hajat, beliau berkata, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Jadi ini adalah doa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW yang semua hendaknya kita semua mengikuti doa beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa haditsu Aisyah radhiyallahu anha, ini hadis yang keempat. Kana sallallahu alaihi wasallam idza kharaja minal khala'i qala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ingin atau hendak keluar dari tempat buang hajat, beliau berkata ghufranak. Kemudian hadis yang kelima dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza aradal haja. Rasulullah ketika hendak buang hajat la yarfa'u thawbahu hatta yadunu minal ard. Beliau tidak membuka pakaiannya sampai benar-benar berada di atau mendekati tempat di mana beliau ingin buang hajat. Kalau kita tahu bahwa di zaman dahulu itu, ya, masih ketika hendak buang hajat itu masih berada di tempat yang terbuka, ya. Apalagi kalau di Arab, ya, berada di padang pasir, maka beliau sallallahu alaihi wasallam mencari tempat yang jauh dari manusia atau yang tempat-tempat yang tidak bisa dilewati oleh orang sehingga dapat mengetahui keberadaan Rasulullah di tempat itu. Maka beliau menjauh dan kemudian tidaklah membuka pakaian beliau kecuali sudah berada di tempat itu, ya. Ini permasalahan
yang pertama, permasalahan yang ketiga ya pada bab ini. Kemudian kita masuk pada masalah yang kedua adalah masalah yang keempat, ma yuhramu fi'lihi 'ala man arada al-qada'il haja. Hal-hal yang diharamkan untuk kita lakukan ketika kita hendak buang hajat. Ya, kalau tadi dibahas adalah hal-hal yang disunahkan. Sekarang hal-hal yang diharamkan ketika kita hendak buang hajat. Yuhramul baulu fil ma'i ar-raqid. Haram hukumnya kencing atau buang air kecil di air yang tergenang. Ini yang pertama. Tidak boleh kita buang air kecil di air yang tergenang. Nah, ini kalau posisi kita berada di luar ya. Kalau kita lihat misalnya ada air bekas hujan misalnya ya, maka ketika air itu tergenang dan tidak mengalir, maka tidak boleh kita buang air kecil di situ ya. Kalau di air yang mengalir tidak masalah ya, atau di kolam misalnya. Kalau di kolam tidak mengalir ya, ya. Kalau di kolam ya, biasanya orang mandi-mandi ya, ada tempat-tempat pemandian, situ sudah bercampur. Kita tidak tahu siapa yang sudah buang air kecil di situ. Nah, itu termasuk juga tidak boleh ya. Kalau kita yang suka mandi-mandi atau berenang di kolam renang misalnya, rasa kencing, tidak boleh kencing di kolamnya. Cari tempat memang khusus di WC ya. Mungkin karena orang tidak tahu ya kita sudah kencing. Oke. Hadisnya diriwayatkan oleh sahabat Jabir annahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu naha 'anil bauli fil ma'ir raqid. Ini dalilnya. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita kencing di air yang menggenang. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, muttafaqun alaih ya. Artinya para ulama bersepakat tentang kesahihan hadis ini. Wala yamsiku dzakarahu biyaminihi wa huwa yabul. Tidak boleh ya seseorang ketika hendak buang air kecil ya memegang zakarnya dengan tangan kanan. Nah, ini masih banyak yang kita belum tahu ya. Tidak boleh. Ya, makanya dianjurkan kalau kita mau buang air kecil untuk kita jongkok, ya, jangan berdiri. Maka tidak boleh kita memegang aurat kita ketika hendak kencing dengan menggunakan tangan kanan. Kalau tangan kiri tidak apa-apa karena kita gunakan untuk membersihkan ya. Adapun tangan kanan kita gunakan untuk hal-hal yang baik. Wala yastanji biha ya, tidak boleh juga beristinja dengan tangan kanan ya, harus tangan kiri. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza bala ahadukum fala ya'khudanna dzakarahu biyamini. Kalau salah seorang di antara kalian hendak kencing, maka tidak boleh memegang zakarnya dengan tangan kanan. Wala yastanji biyamini, tidak boleh juga beristinja dengan tangan kanan. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kemudian wa yuhramu alaihi al-baul. Ya, jadi kita sudah sebutkan tadi hal-hal yang diharamkan. Ya, yang pertama adalah tidak boleh buang air kecil di tempat air yang tergenang. Itu tidak boleh. Yang kedua, tidak boleh menyentuh ya kemaluan kita atau aurat kita dengan tangan kanan ketika hendak kencing. Ya. Kemudian yang ketiga adalah tidak boleh beristinja juga dengan tangan kanan ya. Wa yuhramu alaihi al-baulu awil ghaiti fi tariqin aw fi dhilli aw fil hadaik al-ammatu ya. Dan juga diharamkan kita buang air kecil, baul, awil ghaid atau buang air besar ya. Fi tariqin, di jalan, aw fi dhilli ya,
di jalan ya, di jalan, fi tariqin au fi zillin. Tidak boleh buang air kecil di jalan atau di tempat orang yang biasa berteduh. Au fi hadaiqil ammah, atau juga di tempat-tempat umum ya, misalnya di taman-taman, tidak boleh ya. Jangan karena kita sudah kebelet ya, langsung dibuang saja di situ, tidak boleh. Jadi kita cari tempat ya, insya Allah kalau sekarang ini ya di tempat-tempat umum ya, tempat-tempat rekreasi itu sudah disiapkan semua, di sekolah juga ada ya. Dan kita sering dapatkan biasanya ya, itu di tempat-tempat tertentu ya, kalau kita lewat biasanya bau apa namanya, bau pesing itu ya, ada orang yang kencing di situ. Ya, tempat-tempat yang seperti ini tidak boleh kita ya buang air kecil, dan ini ya termasuk hal-hal yang diharamkan. Au tahta syajarah muthmarah, atau di bawah pohon yang sedang berbuah ya. Kalau ada pohon yang sedang berbuah jangan sampai kita kencing di situ ya. Jadi ini dalam kondisi ketika kita berada di luar ya, yang jauh dari misalnya dari toilet ya, atau di perjalanan kita berada di gunung pengen buang air kecil ya, harus kita cari yang tempat-tempat yang memang ada tempat ya untuk buang air kecil ya, di toilet. Kalau di jalan maka kita berhati-hati. Boleh saja kalau di jalan ya, atau di tempat yang terbuka, tapi ya kita cari tempat yang jauh dari jangkauan orang lain ya. Jangan sampai orang mencium ya bekas dari kita buang hajat tadi itu ya, baik itu buang air kecil ataupun buang air besar ya. Jadi salah satunya adalah di pohon yang ada buahnya atau pohon yang berbuah, tidak boleh kita buang air di situ. Au mawaridihi almiyah ya, atau di saluran-saluran air ya. Kalau di saluran-saluran air misalnya yang bagaimana itu kalau saluran air ya, iya, yang jelas di situ tempat memang airnya kalau dia mengalir tidak masalah ji. Kalau dia mengalir, tapi kalau tergenang atau airnya mengalir tapi digunakan oleh orang lain ya, misalnya pancuran ya, ada pancuran di situ, orang berwudu di bawah, kita kencing dari atas, nah ini tidak boleh. Lamma rawa Mu'adz qala, diriwayatkan dari sahabat Mu'adz berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, ittaqul mala'in ya, ittaqul la'inaini, ittaqul mala'in ats-tsalath, takutlah pada tempat yang bisa memicu laknat ya. Ada tempat-tempat yang bisa memicu laknat kepada kita, yang bisa mendatangkan laknat kepada kita. Apa itu? Yang pertama al-barraz. Al-barraz itu adalah tempat buang hajat. Ini bisa memicu laknat kepada kita. Yang dimaksudkan di sini adalah tempat-tempat yang tadi, yang bisa dijangkau orang ya, yang bisa orang lewat di situ, atau di tempat orang yang dekat bermukim dari situ, atau di tempat-tempat umum yang orang bisa terganggu dengan itu. Maka di saat itu ketika orang mencium ya, apa yang sudah kita keluarkan di tempat itu bisa mengganggu orang, dan orang itu akan melaknat kita ya, macam-macam ya keluh yang keluar dari mulutnya. Nah ini ya yang dimaksud sebagai tempat-tempat yang bisa memberikan laknat kepada kita. Yang berikut al-baraza fil mawarid ya, al-baraza fil mawarid, buang hajat di saluran-saluran air. Nah ini sudah kita sebutkan tadi. Kemudian waqari'ah, di tengah jalan. Di tengah jalan ya. Iya, di tengah jalan. Wa qari'atit tariqi wa zilli, dan juga di tempat berteduh atau di bawah pohon. Nah, ini juga tidak boleh. Jadi tiga tempat ini bisa mendatangkan laknat kepada kita. Di saluran air, di tengah jalan, atau di tempat berteduhnya orang. Termasuk juga di tempat tinggal dekat ya, dekat tempat orang tinggal. Ya, yang jelas tidak sampai membuat orang merasa terganggu ya. Makanya itu kita disuruh cari tempat yang tidak bisa
didapat oleh orang, ya. Tempat-tempat yang orang tidak biasa lewat di situ, dan dia tidak bisa terganggu dengan dari buang hajat kita tadi. Wali hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Ada hadis lagi dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqul la'inin. Ya, ini juga hadis yang kedua. Takutlah pada dua perbuatan yang mengundang laknat. Qalu wa man la'inan ya Rasulullah. Para sahabat bertanya, ya, apa dua perbuatan yang mengundang laknat itu ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah mengatakan, alladzi yatakhalla fi tariqin nas, yaitu orang yang buang hajat di jalan manusia, au fi zillihim, atau di tempat mereka berteduh. Jadi sudah ada dua hadis yang menjelaskan tentang hal ini, ya, mereka mendapatkan laknat. Kemudian kama yuhramu alaihi qiraatul Quran, sebagaimana juga, ya, kita diharamkan membaca Al-Qur'an ketika buang hajat, ya, di WC, ya. Wa yuhramu alaihi istijmar birraus, dan juga diharamkan beristijmar, ya. Istijmar kita sudah jelaskan, ya, pekan lalu. Birraus, ar-raus itu kotoran yang sudah kering, ya. Misalnya ada kotoran sapi yang sudah kering, itu kan keras, maka kita gunakan untuk istijmar, itu tidak boleh, ya. Kemudian awil azmi, atau izami, awil izami, atau tulang, ya, tulang itu tidak boleh kita gunakan untuk beristijmar, ya. Au bit ta'ami al muhtaram, atau dengan makanan, ya, makanan yang bekas, ya, misalnya makanan bekas, itu juga tidak boleh kita gunakan untuk istijmar, ya. Yang boleh kita gunakan hanya batu, kayu, ya, atau mungkin tisu atau kertas, itu boleh. Tapi hal-hal yang seperti ini, tulang, makanan, walaupun itu makanan yang sudah tidak dimakan, ya, tidak boleh kita gunakan. Bisa saja benda-benda itu juga menjadi makanan dari bangsa lain, ya, bangsa jin misalnya, tulang-tulang atau kotoran-kotoran, ya, itu bisa jadi makanan bagi bangsa jin. Li hadithi Jabir radhiyallahu anhu, nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an yatamassaha bi'izamin au biba'rin, ya. Kemudian dari hadis sahabat Jabir radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk yatamassah atau membersihkan najis, ya, dengan menggunakan azam atau tulang, ya, tulang, au biba'ir, biba'rin, atau kotoran hewan yang sudah kering tadi, itu juga tidak boleh kita gunakan untuk istijmar. Wa yuhramul qada'il hajati baina kuburil muslimin, diharamkan juga kita membuang hajat di antara kuburan, ya, kuburan orang muslim, itu tidak boleh kita buang hajat di situ. Di antara kuburan saja, kalau di kuburnya tidak boleh, ya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la ubali awsatil kuburi qadaita hajati aw wasatis suq. Jadi diharamkan, sungguh aku berjalan di atas bara atau pedang, atau aku menambal sandalku dengan kakiku, itu lebih aku sukai daripada aku berjalan di atas kuburan seorang muslim, dan aku tidak peduli apakah di tengah kubur aku buang hajat atau di tengah pasar, semua sama buruknya. Jadi kita menggunakan sendal saja di lokasi kuburan, ya, itu tidak boleh, ya. Jadi harus dilepas ketika masuk kuburan. Apalagi kalau kita buang hajat di tempat itu, ya.
Jadi tidak boleh. Jadi ini yang kita sebutkan tentang hal-hal yang diharamkan ketika kita buang hajat. Ya. Kemudian permasalahan yang kelima adalah ma yukrahu fi'lihi lil mutakhalli. Ya, hal-hal yang makruh untuk kita lakukan bagi orang yang buang hajat. Ya, kalau tadi kita sudah bahas hal-hal yang disunahkan, yang diharamkan, tapi ada lagi yang dimakruhkan. Hal-hal yang dimakruhkan. Apa maksudnya yang dimakruhkan itu? Ya. Hal-hal yang kalau diharamkan kita tahu dia hal-hal yang dilarang secara tegas, ya, dilarang secara tegas. Adapun yang makruh dia adalah larangan tapi tidak begitu tegas, ya, tidak terlalu tegas. Apa saja? Yukrahu halal qada'il hajati istiqbali muhibir rih bila hail. Ya, dimakruhkan ketika kita membuang hajat, ya, atau misalnya buang air kecil menghadap ke arah hembus angin tanpa penutup saat buang hajat. Nah, ini tidak boleh. Misalnya angin larinya ke sana, ya, larinya ke apa ini, barat, ya. Ya. Maka kita tidak boleh buang hajatnya ke arah angin yang berhembus ke sana. Ya. Ya, usahakan kita cari tempat yang tidak bisa membawa hasil dari buang hajat kita ke arah orang tinggal. Ya, ini akan mengganggu. Ya. Itu biasa kita dapatkan ada WC yang tidak ada dia punya ventilasi. Nah, ini juga tidak bagus sebenarnya. Ya. Harusnya kalau WC itu kalau dia tidak punya ventilasi dikasih saja kipas yang bisa mengeluarkan bau. Ya. Apalagi kalau dia toiletnya toilet umum, tentu tidak boleh kita seperti itu. Jadi apa saja yang bisa mengganggu orang lain, maka hal itu kita hindari untuk bisa kita lakukan, ya, karena itu akan mengganggu orang lain. Li'alla yartaddul baulu ilaihi. Jadi kalau kita misalnya kencing, ya, buang air kecil, maka tidak boleh kita buang air kecil ke arah kemana angin itu berhembus. Ya, misalnya angin berhembus ke sana, kita menghadapnya ke sini, ya, misalnya, ya. Jadi melawan. Tentu angin yang mengarah ke sana itu akan membawa, ya, apa yang keluar dari buang air kecil kita tadi itu bisa apa namanya? Terpercik, ya. Jadi dia bisa menerbangkan, ya, ya. Bahkan itu bisa mengenai pakaian kita dan ini, ya, bisa menjadikan pakaian kita tidak suci. Wa yukrahul kalam, dan tidak atau dimakruhkan, ya, wa yukrahul kalam, dimakruhkan juga kita berbicara, bercakap-cakap. Ya, biasanya kita dapatkan ada tempat-tempat atau toilet itu orang bisa bercakap, ya. Bertanya masalah apa bisnis atau masalah kantor. Kadang-kala kita tidak sadar. Ya, saya biasa dapatkan. Pernah saya dapatkan ada di, ya, biasa memang ada, ya, tempat-tempat buang air kecil itu yang kita berdiri. Ya, itu biasanya mudah orang apa namanya? Sambil berbicara. Ini tidak boleh sebenarnya. Buang air buang hajat sambil berbicara, dimakruhkan, ya. Faqad marra rajulun wan Nabi sallallahu alaihi wasallam yabul. Suatu ketika, ya, ada seorang lelaki lewat dan ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang buang air kecil. Lalu orang tersebut fasallim alaihi, dia memberi salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, falam yuraddu alaihi, maka Rasulullah tidak membalas, ya. Jadi kalau kita sementara kencing misalnya, kemudian ada orang salam, apa kita bilang? Mau dijawab atau tidak, ya? Tidak boleh jawab. Ya, kalau kita berada dalam atau sedang buang hajat, tidak boleh. Ya.
Bahkan bercakap-cakap pun tidak boleh, ya. Tidak boleh. Salam tidak boleh. Apalagi. Nah, ini juga biasanya jadi masalah. Ada biasa orang pakai handphone, dia kasih ayat-ayat atau murattal jadi nada dering, itu bahaya juga. Tidak sadar dia bawa ke WC, buang hajat di dalam, berdering HP. Ya, tidak boleh. Wa yukrahu an yabulu fi syakkin wa nahwihi, dan juga dimakruhkan, ya. Dimakruhkan buang air kecil, ya, dalam suatu tempat nih. Wa fi syakkin. Apa ini fi syakkin? Membawa sesuatu yang mengandung hal-hal yang berhubungan dengan zikir kepada Allah, itu juga tidak boleh, ya. Membawa apa misalnya, termasuk juga mushaf, ya. Atau biasanya di HP kita pakai wallpaper yang ada lafaz-lafaz zikir, ya, la ilaha illallah, atau ada kalimat-kalimat Allah, itu tidak boleh, ya. Kalau ada yang seperti itu, ya, sebaiknya diganti saja. Nah, ini juga usahakan kalau kita punya itu biasa juga suara azan. Nah, pas waktu azan kita bawa HP ke dalam, ya, lagi kita buang hajat di dalam, tiba-tiba berbunyi alarm azan, langsung azan di dalam, sementara kita buang hajat. Ya, jadi sebelum itu terjadi hendaknya kita, ya, sebaiknya tidak kita kita bawa, ya. Ya, termasuk juga biasanya ada HP itu yang ada mushaf di dalamnya. Biasa kita mengaji, ya, tidak bawa mushaf, kita pakai saja yang di HP itu. Ya, itu kan ada Al-Qur'an di dalamnya, ya. Bisa tidak kita bawa ke dalam WC itu? Bisa? Bisa. Kalau HP yang ada mushaf di dalamnya, ada aplikasi Quran, bisa tidak kita bawa ke dalam WC? Ya? Oke. Jadi selagi kita tidak buka, ya, artinya kalau dia mushaf, ya, ketika kita buka maka dia dihukumi sebagai mushaf. Tapi kalau dia tidak terbuka, maka dia dihukumi sebagai HP. Ya, namun kalau ada kayak semacam lafaz-lafaz atau alarm-alarm, sebaiknya kita jangan bawa. Ya, jangan sampai dia berbunyi di situ. Ya. Sudah habis waktunya, ya. Masih ada sedikit ini. Masih banyak juga ini. Ya. Ya, insyaallah ini sebenarnya tinggal sedikit pembahasannya, namun waktu kita sudah masuk waktu Isya. Insyaallah pada pertemuan selanjutnya kita akan lanjutkan kembali pembahasan tentang hal-hal yang dimakruhkan. Kita hanya sebutkan beberapa di sini, dan semoga ini cukup memberikan kepada kita pelajaran seputar adab-adab ketika kita buang hajat, ya, apa-apa yang tidak boleh, apa-apa yang memang dilarang secara tegas untuk kita lakukan pada saat buang hajat, dan apa saja yang disunahkan untuk kita lakukan ketika hendak buang hajat, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik untuk bisa mengamalkan apa yang sudah kita pelajari. Demikian, subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada masalah, ya.